itulah saudaraku yang dia ungkapkan. Nah di sini Tuhan mau dibandingkan dengan ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Ya itu tadi, bahwa seringkali orang hanya melihat yang kelihatan, alias sesuatu yang bisa langsung dikenali. Padahal Tuhan ingin tiap kita sadar, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Sebaliknya jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Artinya pandangan hidup kita ini menentukan isi hati kita dulu. Dan hati kita penuh kekhawatiran, penuh kecemasan akan hari esok. Aduh, iki piye sesuk ya, masa opo dan lain sebagainya. Saudara, tahu nggak? Itu yang akan menggerakkanmu melakukan sesuatu yang acap kali tanpa kita sadari bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga itulah makanya orang menghalalkan segala cara. Ya. Nah, ketika sedikit cerita saudaraku, kemarin tuh puji Tuhan saya ngikutin PG itu bisa 3 hari berturut-turut gitu kan. Dan memang saya usahakan kayak gitu. PG yang hari Rabu tuh saudara semua tahu ya, Pak Nata kalau lagi mimpin, Pak Nata, Pak Gideon itu pong-pongan lah kata orang Jawa kalau sudah mimpin gitu kan. Pus bahasa rohnya di kayak setengah dipaksa supaya kuat gitu kan. Tujuannya apa? Supaya manusia roh kita memang harus kuat kan gitu. Karena manusia roh itu mempengaruhi manusia badan kita dan batin kita, saudara, tanpa sadar. Makanya harus ditanggulangi dengan manusia roh kita yang bangkit kan gitu. Pus. Nah, pada era itu atau pada hari itu tuh nggak begitu gitu. Yang saya tangkap, Manata bawa kami untuk penyembahan bahasa roh, dan bukan bahasa roh yang powerful gitu, enggak, tapi dengan lembut. Nah, apa yang kemudian menjadi statement yang saya ingat-ingat adalah nggak selalu loh kita ini kalau dipus tuh terus rasanya gimana gitu kan. Nah sekarang ini waktunya kita nggak dipaksa untuk push, itu artinya kan didorong di setengah, memang di setengah dipaksa untuk kita yuk gitu mengejar Tuhannya entek-entekan gitu kan. Nah saudara, ini kali Pak Nata bilang enggak, sekarang waktunya saudara yang mengejar Tuhan tanpa harus dikasih komando push. Nah gitu. Jadi artinya ada sebuah kerinduan dewi yang lahir gitu loh. Gak perlu didorong-dorong, tapi ada sesuatu yang keluar dari hatimu untuk ayo kejar Tuhan, aku mau kejar Tuhan. Nah seperti itu loh. Itu hari pertama saudara, dalam arti kata di sini hari Rabunya. Jadi saya nikmati itu. Ajak kami penyembahan, tapi ada masanya juga bahasa roh, tapi bahasa roh yang tidak didesak untuk kita kuat-kuatan gitu. Kesadaran diri. Nah ini loh yang kemudian menyadarkan saya bahwa harusnya tuh kayak gini hidup kita nih loh. Gak perlu dipaksa-paksa, gak usah nunggu ada masalah, tapi setiap hari ada aktivitas roh dalam diri kita gitu, yang harusnya kita upayakan sendiri. Gak perlu dengan kondisi-kondisi tertentu, gak perlu harus orang dorong-dorong kita. Nah saudaraku, lanjut hari yang berikutnya ganti Pak Luke yang mimpin, itu juga spesialis beda lagi gitu kan. Nah saudaraku, lanjutnya hari Jumatnya Pak Steve gitu. Pak Steve ini ya beda lagi pembawanya. Nah saudaraku, di sini yang menjadi garis bawah dari apa yang saya cerita adalah biarlah hati yang mencintai Tuhan tuh kita semua punya, kita semua miliki, tanpa nunggu ada masalah atau tidak ada masalah, ada dorongan atau tidak ada dorongan. Semua kita harus punya hati yang menyembah, hati yang mencintai Tuhan. Kenapa? Itu kebutuhan kita sendiri loh. Itu tanggung jawab kita loh. Jadi
bukan untuk saya. Kalau saudara hadir di sini kan untuk kebutuhanmu ketemu Tuhan, kan? Nah begitu juga dalam penyembahan, saudara hubungan dengan Tuhan itu kebutuhan masing-masing kita. Nah pastikan kita yang mengupayakan. Nah saudaraku, bicara kembali kepada hati. Kita tahu seringkali hati kita ini terlalu fragile, terlalu gampang rusak gitu, gampang dipengaruhi oleh situasi dan keadaan yang berubah-ubah. Nah, apa yang harus kita buat? Ayo kenali bagian hidupmu yang sensitif. Supaya apa? Saudara bangun di bagian itu sehingga saudara menjadi pribadi yang gak gampang gitu. Gak gampang digangguin, gak gampang ditowel sih wis nasu gitu, enggak. Tapi saudara punya stamina rohani yang begitu luar biasa kuat, apapun wis menteles baik. Tuhan mau itu yang terjadi. Makanya dikatakan kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita ini orang terang. Maka sudah seharusnya kita menjagai terang itu tanpa komando, tanpa dorongan, karena sudah menjadi kebutuhan sendiri. Kalau zaman dulu tuh ada yang dibilang petengin dubuk irung. Ada yang tahu arti itu? Orang-orang yang sepuh-sepuh mesti ngerti itu. Petengin dumuk irung alias saking gelapnya saudara main dumuk irungnya diri sendiri atau orang lain tuh nggak selalu pas. Mbok irungnya dewe gini. Makanya diistilahkan orang Jawa zaman dulu kan dumuk irung gitu. Wong irungnya dewe kangelan gitu, nggak bisa langsung celep bedoin saudara. Saudara di dalam terang kayak gini kan gampang irungnya cuma irungmu dewe, irungnya wong liya saudara langsung cekel cek gitu kan. Tapi kalau kegelapan itu sangat gelap. Nah itu terjadi ketika peristiwa kegelapan di tanah Mesir gitu kan. Orang meraba-raba nggak iso melaku, motornya jadi melak, tapi nggak iso iruh apa-apa saking petengnya. Nah saudara, Tuhan mau engkau adalah terang dunia. Fungsikanlah terangmu itu bagi dirimu dan otomatis itu akan mengalir ke orang lain. Ketika terang itu berfungsi dengan baik dalam diri kita, ketika firman itu terus terngiang-ngiang dalam hidup kita, maka tanpa kita komando, tanpa kita terdorong, tanpa harus bersandung, kita otomatis kok firman itu terus ada dan nyata dalam hidup kita. Nah di sini loh Tuhan mau tiap-tiap kita bahwa yang namanya mencintai Tuhan itu nggak perlu nunggu situasi dan keadaan tertentu. Itu hanya pemicu. Pastikan kita nggak usah nunggu pemicunya, triggernya, tapi kita terus menerus lakukan diri kita, buktikan hidup kita mencintai Tuhan. Kenapa? Ya karena Tuhan sudah mencintaimu. Amin. Masa kita hanya mau menerima saja? Terima kasih. Pastikan kita mulai bisa kasih setelah terima. Jadi ya yang namanya terima kasih tidak cuma diri kita nerima, tapi imbal baliknya saudara juga memberi sama Tuhan dan sesama kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Bahkan saudaraku, kalau kita melihat dalam Lukas, ya kemarin sempat saya singgung juga, Lukas yang 16. Lukas yang ke-16 ayat yang ke-1 sampai ke-9. Ini bicara tentang bendahara yang tidak jujur. Ya, ketemu. Yuk kita baca bareng-bareng perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. 2, 3.
Dan Yesus berkata pada murid-muridnya, terus ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia mengambil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada orang yang pertama, hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak perang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan terus supaya jika Mamon yang tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Yes. Jadi kita lihat tadi cerita tentang bendahara yang nggak jujur. Wes ketahuan orang jujur, dipanggil sama tuannya. Oke, hari ini karena aku dengar cerita tentang dirimu kan gitu toh. Nah, get out. Saudara, dia tuh dengan licik, kalau dibilang di sini cerdik, kalau kita bilang mungkin licik gitu ya. Dengan tipu muslihatnya dia nggak mau. Nah, kerja keras aku nggak bisa, ngemis aku malu. Dia bilang kan gitu. Jadi apa yang harus aku buat? Oke, aku tahu, aku punya ide. Nah, gitu saudaraku, idenya cemerlang, tapi tetap dasarnya cinta uang. Itu dia. Akhirnya dia bilang sama yang utang sama tuannya, oke, sekarang gini, yuk buat surat utang baru. Berapa uang utangmu? 50 berapa saudara? 100 tempayan minyak. Oke, buat sekarang 50. Artinya gini, ketika nanti orang yang utang ini bayar yang tuane, 50 nggo tuane, 50 nggo dirinya. Pokel itu saudara. Saudara tahu ya bahasa pokel? Harusnya tahu. Icik. Terus yang satu lagi tanya, berapa utangmu? 100 pikul gandum. Tulis 80, yang 20 untuk setor ke dirinya. Si mantan bendahara sudah disebut mantan dong karena dia udah dipecat. Saudara, dikatakan memang di ayat yang ke Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Dimaksud memuji di sini bukan karena dia tidak jujurnya, tapi lebih karena daya berpikir liciknya itu. Segitunya dia bisa nyiasati. Karena kan tadi dia bilang kerja keras macul aku gak iso. Yang kon ngemis buisen aku mantan bendahara jadi pengemis, walah apa jenenge terjun bebas gitu kan. Posisinya mater seorang yang dipercaya duit banyak kok murah-murah jadi pengemis kan gitu. Jadi di sini dipujinya karena itu loh. Dia jalan berpikirnya segitunya digerakkan oleh cintanya akan uang.
Sehingga dia cari cara ora pakai halal haram gitu ya, ora mikir dia. Penting aku ora ngemis, penting aku ora kerja keras, aku iso melu wong ning karo bayar karo wong kuwi. Ah saudaraku, Tuhan mau tiap kita mulai belajar di sini. Yuk, dasarkan hidupmu bukan berdasar kepada apa yang kau punya atau tidak punya. Amin. Tapi kepada setiap kebenaran firman Tuhan yang engkau terima, lakukan itu. Saya hari-hari ini saudara, gitu ya, dalam aktivitas harian tuh tiba-tiba saja Roh Kudus bicara kayak gitu. Kayak yang saya cerita itu, tiba-tiba saja aku penguasa atas mamon. Walau sampai menimbulkan syok anakku, itu syoknya tuh, emang mami kekurangan ya kok sampai ngomong kayak gitu statementnya gitu. Enggak masalah, yang pasti itu suara Roh Kudus untuk apa ya, menyadarkan saya bahwa saya tidak hidup dari apa yang saya punya dan tidak punya gitu. Nah saudara, ketika kita ini terus mengizinkan kebenaran itu berbicara di hidup kita, nah itu dia yang Tuhan mau tiap kita mulai dibentuk, diselaraskan dengan jalan-jalan Tuhan. Amin. Tapi artinya ada yang harus ditinggalkan, harus dibuang, yaitu jalan berpikir manusiawi kita. Manusia kan selalu berpikir, walah nanti det aku sopo kan itu. Tapi nggak begitu jalan berpikir Tuhan. Walau nggak enak dit, kalau memang Tuhan suruh pergi, nah itu dia. Saya diajari oleh gembala saya, gembala zaman dulu ya saudara. Kalau usah doa, aku pengen ngendi, aku gak usah ngomong, Tuhan kasih ono aku duit, gue numpak bis menuju ke sana, Tuhan aku pengen melu acara itu Tuhan. Ojo ngomong kayak gitu. Nah terus, ya enggak, ngomong Tuhan aku pengen ke sana, tapi Tuhan tahu keterbatasan. Mbok piye carane Tuhan bisa kok moro-moro kayak Filipus digowo dari mana tuh? Dari antara orang sida-sida itu tahu-tahu sudah digasak jalan Gaza yang sekarang lagi gegeran itu. Nah di sana si Filipus tiba-tiba saja Tuhan bisa raihkan saudara kemana yang Tuhan mau, kan bisa toh. Ya. Jadi artinya Tuhan itu di atas mamon. Amin. Tuhan lebih berkuasa daripada mamon di dunia ini, dan dia yang dikendalikan oleh si jahat itu pengennya mengendalikan hidupmu gitu loh. Nah itu yang harus saudara sadari, tidak mamon yang jadi Tuhanmu. Yang jadi Tuhanmu tetap Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Nah maut itu bentuknya macam-macam, bisa sakit penyakit, bisa kekurangan, bisa kemiskinan, segalanya. Nah, apa yang harus engkau buat? Ayo dasarkan hidupmu kepada firman Tuhan. Sehingga ketika engkau berkata-kata, engkau punya kuasa. Amin. Nggak sekedar mengklaim. Nah itu dia bahasa kemarin kan kayak gitu. Oh saya klaim janji Tuhan, saya hidup begini dan begono. Tapi yang Tuhan mau nggak sekedar klaim kita. Tuhan mau dasarnya tuh ini, dasar firman-Nya. Ketika engkau mengklaim itu ada janji Tuhan di atas klaim kita, di atas perkataan kita, di atas yang kita ucapkan, enggak sekedar. Nah, contoh saudaraku yang seringkali saya cerita kepada saudara, pagi tadi tiba-tiba kuping saya di sini tuh, pas sisiran loh kok rasa nggak enak gitu kan, sakit gitu, tak pegang enek benjolan cilik. Wah saya tidak tahu apa itu, tapi yang pasti aku tahu ini bukan dari Tuhan. Kiriman iblis, saya bilang gitu, paket salah kirim, yo ambil iblis sekarang juga dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus gitu kan. Terus saya bilang terima kasih Tuhan sudah dilaksanakan. Dan saudaraku berikutnya ketika saya lanjut sisir, tak pegang lagi, dan sekarang juga tak pegang, masih ada, masih kerosok dan jelani gitu kan, tapi gak sakit gitu. Artinya apa? Itu butuh keteguhan hati.
Artinya saudara nggak ditaklukkan oleh fakta dan data. Saudara harus tetap percaya bahwa yang namanya paket salah kirim, lambat atau cepat iblis harus ambil. Nggak ada tempat, nggak ada pardon, permisi, nggak ada. Itu yang harus saudara pegang adalah keteguhan hati. Dasarnya aku hidup dalam kesehatan ilahi. Titik. Iblis nggak bisa ganggu juga. Nah itu dia salah satu maut yang seringkali ditanamkan dalam hidup kita. Gitu. Jadi yang harus kita buat adalah terus berdiri berdasarkan firman yang engkau pernah dengar, terima janji itu. Jadi engkau nggak berdasarkan sembarangan gitu, tapi bisa saja berdasarkan, tante ini pernah mengalami itu, yes aku klaim, aku berpegang pada kata Tuhan bahwa aku juga akan alami hal yang sama. It's okay, nggak masalah. Kalau itu yang jadi dasarmu untuk mempercayai janji Tuhan bahwa engkau hidup dalam kesehatan ilahi, contohnya dari saya katakanlah seperti itu, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi yang pasti engkau nggak sekedar klaim, nggak sekedar ngomong, tapi benar-benar meyakini yang kau omongkan, meyakini siapa sih ngomong berdasarkan firman Tuhan yang ngomong itu, maka engkau pegang itu gitu. Jadi kita lihat di sini bahwa gitu ya, sekalipun anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang, ya oke, mungkin kita kalah cerdik, nggak masalah, tapi kita harus tetap terang. Nggak boleh karena kecerdikan kita lalu terangnya dilongi gitu ya, nggak boleh. Tetap saudara dan saya harus terus terang terus gitu ya. Nah ini bukan iklan Philip, bukan, nggak ada endorse, nggak ada sponsor, nggak. Ya kita harus terang terus terang gitu. Mbak Tuhan ya ngono, terus terang wae. Saudara nggak punya duit yang ngomong mbak bapakmu yang di sorga. Kenapa enggak kan gitu? Bapak di sorga, saudara nggak ngomong aja udah tahu gitu loh. Tapi lebih baik, lebih fair kalau kita juga ngomong ngaku gitu loh. Kalau kita punya salah ya gitu, ngomong terus terang, fair gitu ya. Lalu ayat yang ke-9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya, selagi kita masih di muka bumi ini memang kita butuh mamon, tapi bukan mamon jadi majikan kita. Majikan kita mutlak Tuhan Yesus Kristus. Mamon itu hanya alat penukar. Amin. Jadi saya di sini juga belajar bahwa uang itu sebenarnya bukan apa-apa, hanya alat penukar. Nah iman kita coba tukar dengan sekepok duit aja, saudara rugi besar gitu. Nah yang harus kita buat, pergunakan mamon yang tidak jujur itu dengan sesuai porsinya. Sesuai porsinya di sini ojo dadeke di atas kita. Dia memerintah rene duit aduh, dompet tuh kosong aduh. Apa-apa diaduin, apa-apa disambati ya. Orang sama lama-lama ya minggir dari saudara. Pokoknya modelnya utang rambayar lah. Lah bank aja saudara utang ya harus bayar ya, ducet karo debt collector nantinya gitu kan. Apalagi gitu ya, mamon itu kayak gitu saudara, dia tidak jujur, dia tidak fair gitu loh. Tapi dikatakan ikatlah persahabatan di sini maksudnya ketika engkau dipercaya mamon, kelola dengan benar dan bangun persaudaraan itu lewat mamon. Bukan berarti ini yang harus digarisbawahi. Bukan berarti engkau membeli persahabatan itu dengan mamonmu, bukan.
Tapi kalau saudaramu, temenmu memang kau tahu digerakkan oleh Tuhan, dan Tuhan tahu kebutuhannya, Tuhan pakai hidupmu untuk menolong dia, lakukan dengan hatimu, lakukan dengan ikhlasmu. Jangan karena desakan, desakan sama si orang tersebut atau desakan dari siapa. Nah, yang pasti desakan, dorongan hanya dari Kristus Yesus, Roh Kudus. Ya, lakukan. Karena itulah yang dimaksud dengan persahabatan. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Dasarnya mamon ini jujur, saudara. Jadi kalau engkau pergunakan, hati-hati, ojo sampai ketidakjujuran mamon itu nular. Nular. Ada kan orang-orang nggak jujur, dikon nyampe ke 100, ada apa? enak ongkos kirimnya gitu, enak ongkos bensinnya dipotong. Nah itu nggak jujur itu. Jadi yang dikongkon 100 ndal wis perkara saudara nganggo bensin atau mlaku, saudara nggak perlu ngereken itu, nanti bapakmu yang di surga yang ngereken itu kan gitu. Jadi artinya tetap saudara harus ada menjadi tuan atas mamon, gitu ya, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, nah ini dia, kamu diterima di dalam kemah abadi. Artinya wis mamon wis ora iso mbok kapak-kapake dan ora iso ngapak-ngapake kita, gitu ya. Dia tidak bisa lagi memerintah atas kita, dan kita juga sudah selesai. Ya kemah abadi itulah yang menjadi tempat akhir kita. Dan itu pasti. Karena dikatakan di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Kalau hatimu kepada mamon, ya saudara akan lenyap bersama mamon tersebut. Tapi ketika kita menaklukkan mamon itu karena Tuhan, nah pastinya ketika Tuhan bilang, ya oke, selesai, ya wes saudara lulus dan saudara tinggal menikmati rumahmu yang di sorga, nggak ada lagi yang perlu dipergumulkan toh. Tapi nih anak-anak ketika ya itu menjadi apa ya? Menjadi pembelajaran untuk saya juga, saudara. Dulu saya selalu ngomong anak dewi cek butuh. Tapi dia nggak ngomong kayak gitu, saudara tahu? Dia, gak usah. Bojo kurang ngerti, dia kalau cerita ke tantenya itu, bojo kurang ngerti loh ini. Ya saya ketawa sekarang ini, ketawa dalam hati waktu adik mama itu cerita kayak gitu. Ya bener memang. Yang aku ngerti yo istilahnya tak gundeli gitu. Tak gundeli ini karena anaknya cek butuh, anaknya cek perlu gitu kan. Itu pertimbangan manusiawi gitu loh. Tapi ketika dia selesai dengan segalanya gitu, dan saya lihat jejak langkah kaki yang dia tinggalkan, suamiku gitu ya. Nah di situ saya belajar benar bahwa mamon kalau sudah selesai kita dengan mamon, kemah abadi dah menunggu. Dan itu bukan kemah dalam arti kata yang bongkar pasang, enggak, tapi rumah permanen, saudaraku. Dan itu lebih indah, lebih mulia, lebih segala-galanya di atas yang ada di muka bumi. Jadi apa yang harus kita buat? Ayo lakukan apa yang menjadi bagian dan tugas yang Tuhan taruh di hidup kita. Lakukan dengan sukacita, lakukan dengan sukarela, dan lakukan dengan segera. Bojoku seringkali ngomong, telat aku jadi pengen ndukake wong kae. Ini orang-orang wong wis mati. Kalau saya ingat itu, saudara, nah itu dia. Di satu sisi itu pengen tiap hari hidupnya berfungsi gitu. Tapi ketika telat sidik dan tidak terlaksana gitu yang Tuhan taruh di hatinya, nah penyesalan datang. Nah Tuhan mau kita belajar sesuatu, yaitu jangan sampai penyesalan itu datang terakhir, artinya telat gitu. Tapi biarlah hidup kita ini terus memanifestasikan Kristus, sehingga hidup kita ini terus menjadi alatnya Tuhan. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita, dan biarlah ini terus membawa kehidupan kita menjadi semakin baik, karena sesungguhnya hidup kita ini kosong
tapi diisi oleh Kristus Yesus untuk kemuliaan Tuhan.